Salam saudara-saudara, dalam persiapan khotbah minggu, kita ada dalam bulan budaya, dan bacaan kita minggu ini adalah 1 Tawarikh pasal 23 ayat 1 sampai 32. Temanya melestarikan budaya, memuliakan Tuhan. Saya mencoba mengkaji teks ini, dan karena itu nanti saudara akan melihat teks 1 Tawarikh pasal 23 ayat 1 sampai 32 pada Alkitab saudara, dan kami tampilkan pada YouTube ini. Dan karena itu sebelum mulai saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami, berkati kami agar kami mampu untuk melihat kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu memaknai kami. Ketika kami berbagi, kami makin kaya di dalam pengetahuan akan firman-Mu. Tuntunlah kami yang lemah dan berdosa ini, dan kehendak Tuhanlah yang memampukan kami untuk melihat kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, tuntun sertai hamba-Mu, tuntun kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kitab 1 Tawarikh pasal 23 itu menurut kitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, perikopnya berjudul Orang Lewi dibagi dan diberi tugas. Sebenarnya ini ada kaitan dengan pasal 22 ayat 2 sampai dengan 19, karena berkaitan dengan persiapan untuk mendirikan bait suci. Jadi dalam persiapan mendirikan bait suci, orang Lewi dibagi dan diberi tugas. Karena itu saya pada bagian ini juga saudara akan mencoba untuk melihat bagaimana teks ini juga ada kaitan dengan karena bulan budaya etnis Timor. Ada kajian juga sedikit saya sampaikan di situ. Dan karena itu juga dalam kepentingan memperkaya kita dalam persiapan khotbah. Seperti biasa saya akan mulai dengan pendahuluan. Saudara, kalau teks kita bicara tentang bagaimana persiapan membangun bait suci dan Daud membagi orang Lewi, memberi tugas kepada mereka, maka yang kita ingat dari kisah kehidupan Daud adalah bagaimana tokoh ini dia berjuang sungguh-sungguh untuk membangun bait Allah. Dia sebagai raja, sebagai dalam pengertian politis dia adalah raja bagi orang Israel, tapi penghargaannya terhadap Tuhan begitu kuat. Dahulu kita masih ingat kisah tentang bagaimana dia berupaya untuk memindahkan tabut bait Allah ke Yerusalem, tapi juga karena itu memakan korban. Dan bagaimana Daud belajar dari situ, sehingga dia ketika menahan tabut bait Allah 3 bulan lamanya, waktu mereka mau berjalan, Daud menari di depan tabut. Dan tarian itu membuktikan bahwa dia belajar dari kesalahan, dan dia benar-benar mau menjadi seseorang yang mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kerinduan Daud itu pula kita lihat juga dalam bagaimana keinginan Daud untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Salah satunya di 1 Tawarikh pasal 17 ayat 1 sampai 3. Daud bilang pada Nabi Nathan, "Lihat, aku ini diam di rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda." Dalam percakapan dengan Nabi Nathan, apa yang Nathan katakan, "Lakukanlah apa yang dikandung hatimu, sebab
Allah menyertai engkau. Jadi apa yang dalam hatimu menganggap itu baik, ya lakukan menurut Natan. Dalam kaitan dengan itu, kita lihat bagaimana satu penghormatan Daud kepada Tuhan, dan dia ada dalam level perenungan, do whatever you have in mind, semacam gini, melakukan sesuatu yang dipandang baik dari hatimu, memotivasi hati untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa dia sangat serius. Dan ketika Natan berkata demikian, lakukanlah apa yang kau pandang baik. Dan ternyata dugaan Natan tidak salah. Ternyata apa yang baik bagi Daud, itu bagi Tuhan berbeda. Tuhan menolak rencana Daud itu, ada dua alasan. Pertama, itu karena Tuhan tidak bisa diatur oleh manusia, dia tidak bisa dikurung oleh manusia. Apalagi waktu itu Daud duduk di istana, dia membandingkan kemegahan istana dengan tenda pertemuan tabut bait Allah di situ, yang dimana masih ada di tenda di bawah pohon. Rupanya Tuhan tidak mau membandingkan kemegahan rumah kita dengan rumah Tuhan. Tuhan tidak suka itu. Tidak boleh ada semacam perbandingan untuk arogansi, meremehkan rumah Tuhan hanya dalam rupa fisik itu. Tapi juga dalam 1 Tawarik pasal 22 ayat 6 sampai 8, Daud pernah bilang pada Salomo bahwa alasan dia tidak bisa mendirikan rumah Tuhan ialah engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku sebab telah kau tumpahkan sangat banyak darah di hadapanku. Jadi konsentrasi Daud waktu itu masih lebih pada bagaimana menciptakan keamanan negeri. Padahal menurut Tuhan membangun bait Allah itu ada keutuhan ada keterkaitan dengan konsep keutuhan persembahan. Bukan hanya niat, keinginan, bukan hanya siap berkorban, bukan hanya soal materi, tetapi juga persembahan diri. Tuhan mau Daud mengalami semacam kematangan karakter. Dia harus memahami panggilan untuk membangun rumah bagi Allah. Karena itu dalam ayat 23, kita baca di sini, di ayat pertama, disebutkan setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, saudara, semacam David Sagen Sabe Ayom, itu terjemahan harfiahnya. Sebenarnya terjemahan harfiahnya adalah Daud di masa tua dan kenyang dengan hari-hari hidup. Jadi umur itu bukan dalam pengertian hanya soal ketuaan sebagaimana manusia selayaknya manusia dalam usia tua, tetapi lebih pada mengacu pada satu pengalaman, kenyang dengan hari-hari hidup. Dia mengalami penguatan karakter kematangannya itu, penguatan karakter sikapnya sebagai seseorang yang berpengalaman. Jadi ini penggambaran tentang kematangan karakter. Daud sadar benar bahwa dia perlu benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan pelajaran itu yang membuat dia harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, mempersiapkan Salomo, mempersiapkan orang Israel, supaya bukan hanya materi atau hanya niat, tetapi juga kematangan diri, bahwa persembahan diri itu jauh lebih kuat untuk membangun rumah Tuhan. Dan ini yang dinyatakan oleh teks kita. Jadi Daud itu memang seseorang yang sangat kuat dalam hal karakter. Dia seperti saya dan saudara, dia melakukan kesalahan tapi dia cepat bertobat. Dia pernah melakukan apa yang jahat, tapi dia menyesal dan kemudian dia bertobat. Nah, pengalaman hidup itulah yang mengajari Daud bagaimana karakternya menjadi kuat
terutama fokusnya untuk persiapan pembangunan rumah Tuhan. Sekarang kita lihat pada kajian teks. Sesungguhnya saudara, teks kita kalau dibaca panjang lebar ayat 1 sampai 32, memang kita akan cukup rumit membaca teks ini. Sebenarnya teks kita mau bicara tentang kematangan Daud sebagai pemimpin. Jadi perhatian teks ini pada soal kematangan Daud ini menggambarkan bukan hanya sebagai seorang raja yang bijaksana, tetapi seseorang yang sangat beriman. Saudara tahu, secara politis memang disampaikan pula dalam Alkitab bahwa pengangkatan Salomo menjadi raja itu sebenarnya itu bukan hal-hal yang mudah. Itu ada persaingan karena rusaknya rumah tangga Daud itu soal persaingan para ratu, istri-istri raja, dan soal perebutan kekuasaan dari anak-anak Daud. Jadi ada soal intern di situ. Dan kita juga lihat bagaimana Absalom akhirnya memberontak kepada Daud. Tetapi meski ada soal politis yang besar, kematangan Daud membuatnya untuk mampu menekan sehingga tidak terjadi perpecahan, atau mampu menekan sehingga tidak terjadi semacam keretakan sosial. Dia mengerahkan umat untuk memikirkan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar siapa yang memimpin, tetapi apa harusnya pemimpin dan umat lakukan. Dan saya menemukan dua hal penting bagaimana kekuatan karakter Daud yang akan kita kaji. Pertama, yang hebat dari diri Daud ini adalah dalam persiapan membangun rumah Tuhan, Daud mengembalikan porsi bait Allah pada keterlibatan suku Lewi. Kan gini saudara, peran suku Lewi ini kan bukan hanya soal karena mereka ada kaitan dengan tugas di bait Allah, bukan. Tetapi ini kan juga pernah diungkapkan dalam Bilangan pasal 4 ayat 1 sampai 3. Jadi Daud menjaga tradisi ajaran Musa. Bilangan pasal 4 ayat 1 sampai 3. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi, menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Di Bilangan pasal 4, saudara, saya selidiki ayat 3, kan disebutkan di situ, hitunglah yang berumur. Hitunglah yang berumur dipakai kata ben, laki-laki sebenarnya dalam terjemahan harfiah. Tetapi pengertiannya lebih pada laki-laki yang matang. Sehingga alat ukurnya adalah usia 30 sampai 50 tahun. Jadi alat ukurnya adalah usia 30 sampai 50 tahun. Ini juga ada kaitan dengan hukum bagi orang Lewi yang tidak berperang, tidak membayar pajak. Mereka tidak punya tanah, namun harus berusia 30 tahun, barulah layak melayani Tuhan. Jadi Daud sebagai seseorang yang matang, dia menjaga nilai dan dia menjaga satu tradisi keimamatan. Sebab membangun di mana pembangunan dibuat itu saudara, pasti akan banyak yang dikorbankan. Dan termasuk yang dikorbankan itu adalah nilai-nilai yang baik. Apalagi jika pembangunan itu telah berorientasi pada proyek. Nah, sebenarnya dengan penempatan orang-orang Lewi di yang berusia 30 sampai 50 tahun, akhirnya menjawab tuntas misalnya pertanyaan ketika kitab Ibrani pasal 7 ayat 11 sampai 14 dan ayat 28, dia menyebut Yesus sebagai imam besar dan pengorbanan terakhir. Kenapa kita bertanya, kenapa Yesus harus melayani di usia 30 tahun? 30 tahun. Ya, karena ada kaitan dengan tradisi keimamatan, ya, di mana suku Lewi melayani di usia 30 tahun. Dan jangan lupa bahwa Yesus bukan dari suku Lewi, dia dari Yehuda. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai korban terakhir menunjukkan bahwa dia telah menjalankan fungsi-fungsi keimamatan. Sehingga dalam hal ini kitab Ibrani sangat berhati-hati. Dia juga tahu bagaimana
porsi orang Lewi dalam pelayanan keimamatan itu. Daud betul-betul menjaga tradisi ini karena dia tahu bahwa dia belajar kematangannya sebagai seorang raja. Dia belajar bahwa raja sebelumnya Saul pernah melakukan kesalahan ketika dia mengambil alih tugas nabi, dan Alkitab menyebut hal itu sebagai bentuk pencemaran terhadap perintah Allah. Lalu mengapa tradisi keimamatan seolah mengalami perubahan? Misalnya ketika kita harus perjamuan di rumah, ketika keluarga melakukan perjamuan sendiri, memecahkan roti sendiri, dan minum anggur sendiri, kan ada yang mengatakan bahwa ini kan kita menjalankan fungsi imamat am orang percaya. Itu benar dan itu tepat juga karena panggilan kita bahwa tugas keimamatan itu berlaku bagi semua orang percaya. Siapapun harus melakukan tugas keimamatan itu. Tapi kenapa dia mengalami perubahan? Sebenarnya kalau kita baca sejarah gereja, pelopornya adalah Martin Luther yang menyebut konsep imamat am orang percaya itu dalam satu karangannya tahun 1520 kepada kaum bangsawan Kristen Jerman tentang perbaikan masyarakat Kristen. Luther mendasarkan pemikirannya pada 1 Petrus pasal 2 ayat 5 dan 2 ayat 9 serta di dalam Wahyu pasal 1 ayat 6, pasal 5 ayat 10, pasal 20 ayat 6. Luther menolak konsep imam dalam pengertian hierarki jabatan. Bagi dia semua orang percaya seperti Yesus meski bukan berasal dari suku Lewi, namun tetap menjalankan fungsi keimamatan. Surat Petrus misalnya adalah jawaban bagi Kristenan yang terlalu mengistimewakan Yudaisme, sementara bagi Petrus kekristenan itu akhirnya dia diajarkan untuk lebih terbuka, melibatkan semua orang dan semua orang percaya tanpa kecuali. Sementara kitab Wahyu berbicara tentang keselamatan, itu digambarkan bagi semua orang Kristen yang teraniaya. Mereka akan diangkat sebagai imam yang istimewa. Saya tidak bermaksud membenturkan kekristenan dan tindakan Daud dalam kehidupan Ibrani kuno. Itu dua dunia yang berbeda. Sebenarnya Daud berbicara tentang kondisi saat itu, tentang sesuatu di masa lalu, kesepakatan sosial di masa lalu. Sementara kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, dia berbicara tentang konsep kekinian dan tentang masa depan. Benang merah dari tindakan Daud adalah semua orang Israel terlibat dengan porsi yang tepat, dan peran suku Lewi adalah bagian dari proses nilai luhur yang disepakati dan dijaga waktu itu. Disinilah kita menemukan sosok pemimpin yang matang. Dia tahu menempatkan orang yang tepat pada porsinya. Dia memberi kesempatan bagi apapun yang harusnya orang lakukan. Pemimpin yang benar itu, dia mampu untuk menggerakkan keterlibatan semua orang. Dia mampu untuk menjaga relasi-relasi sosial yang telah dibangun, sehingga kekuatan dari relasi-relasi sosial itu dipakai untuk bisa mencapai tujuan yang mulia ini. Hal kedua dari teks kita adalah kita lihat bagaimana kematangan karakter Daud dalam melihat persiapan pembangunan rumah Tuhan sebagai suatu ibadah. Ini bukan hanya tentang membangun rumah Tuhan, tapi ini adalah satu ibadah. Apa yang dilakukan adalah satu ibadah. Dalam teks kita disebutkan bahwa orang Lewi yang dipilih dibagi dalam tugas yang berbeda. Ada pengawas, ada hakim, penjaga pintu gerbang, pekerja, pemusik, penyanyi. Ada keturunan Harun dan Musa mengatur ibadah, korban persembahan, sementara anak-anak Lewi berusia 20 tahun yang sebenarnya belum boleh melayani, mereka melakukan semacam tugas lain. Mereka mempersiapkan diri semacam magang begitu untuk membantu penyelenggaraan ibadah. Dan di ayat 24 dia menegaskan keterangan yang lebih kuat tentang pembagian kerja suku Lewi serta keturunan Harun dan Musa. Dia bilang asam malakah abodeh, pekerjaan itu sebagai sebuah ibadah. Teks mau mengatakan bahwa nilai spiritualitas lah yang harus dijaga di dalam pola relasi saya dan saudara. Ada satu kekudusan yang membuat saya dan saudara mengalami batas-batas diri. Pengawas dalam tugas ini bertugas untuk memastikan tak ada orang yang kerja curi tulang. Hakim bertugas untuk memastikan kejujuran dalam bekerja.
Penjaga pintu gerbang memastikan orang yang keluar masuk adalah orang-orang pilihan. Pemusik dan penyanyi memberi spirit bagi semua orang bahwa mereka sedang bekerja bagi Tuhan semesta alam. Para imam memastikan bahwa pekerjaan mereka adalah sebuah persembahan. Karena itu Yosefus sang sejarawan ketika meneliti apa yang dilakukan oleh Daud, dia bilang bahwa ini semacam satu konsep sosio-sakral. Sosio-sakral itu berarti dia satu sisi dia menjaga relasi, tapi satu sisi dia memberi makna kekudusan di situ. Relasi dijaga, ada batas-batas sebab ada kekudusan yang mengikat semua pola relasi kehidupan. Jadi saudara, sayangnya pola ini bergeser, saudara. Pembangunan rumah Tuhan seringkali bukannya menghadirkan keteladanan, tetapi seringkali justru menimbulkan konflik. Pembangunan rumah Tuhan seringkali dijadikan proyek atau keterlibatan jemaat itu hanya pada material, hanya pada persembahan uang. Padahal pembangunan rumah Tuhan itu adalah sesuatu proses yang harusnya menunjukkan rasa memiliki yang kuat, keterlibatan banyak orang dalam pembangunan itu. Karena itu menurut saya teks ini menekankan dua hal penting. Kematangan karakter Daud menjadi jembatan yang memelihara tradisi nilai-nilai sosial. Daud menunjukkan itu di mana penekanannya pada relasi. Kita tidak bisa kerja sendiri. Kita butuh untuk kerja bersama dengan orang lain. Jadi tradisi-tradisi sosial itu harus terus dijaga, bahkan sampai hal-hal yang kudus itu. Semua orang menjadi bermakna ketika mereka terlibat. Pembagian suku-suku Lewi itu menjadi bermakna ketika mereka diberi porsi yang kuat untuk bagaimana pembangunan rumah Tuhan ini mereka dukung dengan segala talenta, segala kemampuan yang mereka punya. Jadi dalam hal ini Daud sebenarnya menunjukkan keteladanan bagi saya dan saudara bahwa dia bukan aktor utama. Orang Lewi juga sebenarnya bukan aktor utama. Salomo juga bukan aktor utama dari persiapan pembangunan rumah Tuhan. Tetapi Tuhan menjadi aktor utama dalam yang memberikan nilai-nilai luhur dalam pola relasi sosial orang Israel. Hal kedua, saudara, nilai-nilai sosial menjadi lebih bermakna manakala dalam relasi manusia itu mampu menjaga batas-batas diri dan peran. Semua orang hadir dengan bakat dan talentanya masing-masing. Begitulah sebenarnya kekuatan bergereja kita. Gereja itu bukan hanya satu kenyataan insani, satu kenyataan di mana ada pola relasi, tapi gereja itu adalah gereja yang menghargai semua kemampuan yang dimiliki sehingga tidak ada orang asing di situ. Semua berkumpul bersama, semua ada dalam peran tugas yang berbeda-beda tapi dalam satu tujuan. Jadi itu dua hal yang saya lihat dari teks kita. Lalu bagaimana membaca teks ini dalam kacamata orang Timur atau Inmeto, karena kita ada di bulan budaya. Saudara, sesungguhnya kalau kita bicara tentang budaya atau Inmeto, kita lihat ada hal yang menonjol dalam pola relasi atau Inmeto adalah pola pikir dikotomis misalnya. Berbeda namun memiliki keterkaitan. Ada makna pesan di situ. Dalam banyak ungkapan kita mendengar bagaimana relasi sosial dan kosmis, baik Tuhan sesama dan alam. Misalnya fetomone, wispa, wisneno, laki-laki perempuan. Wispa itu Tuhan di bumi, wisneno Tuhan di langit. Ada ain wisneno, am wisneno, jadi Allah ibu, Allah bapa, ada bife, ada atoni, ada perempuan, ada laki-laki, ada faimanas, ada malam siang, ada misalnya moeki, masnai, semacam ada yang halus, ada kasar. Pengungkapan istilah ini untuk menunjukkan satu pola relasi. Bagaimana orang Timur itu sangat kuat menjaga relasi. Bagaimana relasi-relasi itu dijaga. Kadang saya pikir begini, waduh, orang Timur itu kalau khusus misalnya di Amnuban, itu dalam banyak pengungkapan atau dalam sikap hidup mereka. Misalnya ikat selimut, berlapis-lapis. Orang Timur itu kadang kita pikir, wah, kenapa dalam acara pemindangan orang Amnuban itu harus tempat sirih diletakkan, kemudian dikembalikan, diletakkan.
sampai 9 tahap. Padahal dari sisi nilai ekonomis kita lihat juga, loh, ini tidak terlalu menguntungkan, tapi mereka menjaga itu pola relasi. Berlapis-lapis, tapi mereka perlahan untuk menemukan pola relasi itu. Tidak boleh menyinggung atau menyakiti pola relasi yang sudah dibangun. Nah, sebenarnya untuk bisa lebih jelas kita juga bisa lihat bagaimana penggambaran itu dalam struktur bangunan rumah orang Timor. Misalnya kita lihat dalam Umelopo dan ada konsep Umekububu. Umelopo itu, kata lopo itu sendiri bisa berarti di depan, ada dia yang awal, dia yang ada di depan. Ada ungkapan misalnya loloan tetean lasi, itu ada wejangan atau nasihat, karena di rumah lopo itu ada wejangan, ada edukasi, ada nasihat di situ. Ada juga ungkapan nisufuna keomabetin, ada tokoh sentral yang merangkul dan menjadi teladan. Jadi sebenarnya itu fungsi rumah lopo, tetapi lopo dalam pengertian rumah dia juga lebih dari itu. Dia ada di depan, dia ada fungsi keteladanan. Karena itu lopo digambarkan sebagai rumah laki-laki. Karena fungsi lopo sebagai tempat menerima tamu, pertemuan keluarga, musyawarah, tempat menerima nasihat, dan tempat upacara adat. Dan lopo tidak berdinding, karena itulah gambaran laki-laki Timor yang berpandangan luas, karena dapat memandang ke segala arah, dia siap berperang. Dan karena itu posisi lopo selalu berada di depan Umekububu, dia melindungi perempuan, dan lopo itu identik dengan laki-laki. Nah, kalau Umekububu itu kan saudara tahu itu rumah bulat, dia diidentikan dengan perempuan Timor, atapnya sampai permukaan tanah, itu rambut dan pakaian perempuan Timor yang sampai pada mata kaki, ada loteng sebagai simbol perut untuk menyimpan makanan, dan pintu sebagai simbol kerahiman. Rumah itu berdinding, karena demikianlah seharusnya perempuan Timor tetap menjaga keberadaan dirinya. Umekububu merupakan wilayah berdaulat bagi perempuan. Makanan hanya boleh dikeluarkan perempuan dan menjadi rumah perlindungan bagi perempuan. Nah, meski ada dia di belakang rumah, Umelopo di depan, Umekububu di belakang, tetapi meski mereka berbeda, tetapi sebenarnya mereka punya kesamaan. Kalau struktur rumah itu diperhatikan, itu ada tiang rumahnya berjumlah 4. Tiang kiri, depan, dan belakang itu melambangkan perempuan. Tiang kanan, depan, dan belakang itu melambangkan laki-laki. Dalam cara berpikir dikotomis, tiang-tiang itu saling menopang, di mana baik laki-laki maupun perempuan hanya bisa menjadi bermakna karena saling menopang. Jadi nilainya di situ, bahwa kekuatan kehidupan ini justru terjadi ketika kita saling menopang. Dengan mendalami konsep dikotomi ini, maka kita melihat sumbangsi budaya Atuin Meta bagi teks kita. Saudara, sebenarnya kalau teks kita bicara tentang karakter kematangan Daud sebagai raja, meski dia berada di usia tua, sebenarnya Daud itu sebenarnya kalau menurut Atuin Meta, teks ini ketika bicara tentang karakter Daud, sebenarnya Daud digambarkan sebagai lopo. Dia yang ada di depan, yang memberi keteladanan, dia yang memberi nasihat, namun juga memberi contoh. Jadi peran Daud itu bisa dilihat dalam konstruksi rumah lopo yang tak berdinding. Orang Timur menerima kehadiran semua orang. Rumah tanpa sekat itu memungkinkan terjadinya dialog, adanya kesepakatan, terciptanya edukasi yang bisa dilihat anak-anak dan menjaga nilai tradisi ketika seorang tamu diterima dengan mama. Daud menggambarkan keteladanan. Dia sudah berumur, tetapi dia kenyang dengan pengalaman hidup. Dan inilah yang dia mau wariskan kepada anak-anaknya. Daud menggambarkan tentang peran laki-laki. Dia lopo, dia pelindung, dia pengayom. Dia memberi keteladanan bagi banyak orang. Bagaimana dia bagi peran dengan baik. Dan ini menjadi contoh bagi Salomo ketika memimpin. Sehingga Salomo belajar bahwa bukan legalitas sebagai pemimpin, tetapi keterlibatan semua orang, bagaimana merangkul semua orang agar semua bekerja bersama. Ini satu nilai sosial yang harus dilestarikan
Daud membangun satu budaya kepemimpinan yang hebat. Bagaimana lewat kerja bersama justru bukan hanya rumah yang mereka bangun, tetapi mereka memuliakan Tuhan. Karena umat dengan seluruh talenta dan kemampuan saling berbagi, mereka bekerja bersama-sama melebihi daripada sekedar persembahan uang, emas ataupun korban ataupun persembahan yang lain, tapi mereka mempersembahkan juga diri mereka, hidup mereka, juga nilai-nilai sosial yang mereka lihat sebagai satu cara untuk menopang kebersamaan dan persekutuan mereka. Daud sedang membangun dan melestarikan satu tradisi sosial di mana keterlibatan semua orang jauh lebih penting daripada hanya suatu hasil. Jadi membangun rumah Tuhan itu kadang saya pikir kenapa kita bangun lama dibanding kita membangun rumah pribadi, mungkin kita akan lebih cepat. Kenapa membangun rumah Tuhan itu dia cukup makan waktu yang lama? Karena bukan soal hasilnya, karena membangun rumah Tuhan itu kan satu ibadah, satu pola relasi yang dijaga. Karena kita dididik, ada iman, bagaimana kita dengan tidak punya apa-apa, dengan doa, dengan saling berbagi, dengan mau berkorban, kita bisa membangun satu rumah yang besar. Di masa Seroja ini saudara tahu banyak rumah-rumah gereja, rumah-rumah pastori yang rusak, butuh kerjasama yang kuat, butuh saling menopang, dan kita butuh orang-orang pemimpin-pemimpin yang matang, yang berpikir seperti Daud, yang memberi contoh dan keteladanan bagi bagaimana menghadapi badai Seroja ini dan juga kelonjakan pandemi COVID-19 yang datang dengan macam-macam varian baru dan yang mengancam kehidupan saya dan saudara. Persiapan suku Lewi memastikan bahwa rumah Tuhan adalah milik semua orang, dan begitulah teks kita hendak mengatakan. Dan dalam kebersamaan kita, dalam budaya-budaya kita sekarang, dalam di kehidupan kita di kota, bagaimana orang mulai bergeser, semua serba praktis, individualistis begitu kuat. Tapi Daud mengingatkan kita bahwa mesti jaga juga. Meski kita ada dalam perkawinan budaya, ada percampuran budaya, tapi kita tetap harus menjaga nilai-nilai agar persekutuan sebagaimana gereja tidak membuat orang merasa terasing atau dia menjadi sendiri di tengah persekutuan, berpikir sendiri, bekerja sendiri. Mesti ada kerjasama, dan karakter orang yang ada di depan, pemimpin, orang yang punya karakter kuat seperti Daud, dia menjadi satu pembelajaran yang kuat. Bagaimana seperti orang Timur katakan, dia menjadi seperti satu lopo yang ada di depan dan memberi contoh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami belajar sedikit kebenaran dari firman. Kami tidak sempurna, kami tahu bahwa mungkin kami tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami percaya bahwa Tuhan akan memperkaya segala sesuatu, membuat kami melihat teks ini jauh lebih kuat, dan menolong kami untuk berbagi bersama jemaat dan saudara kami. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.